cerita horor lagi. Kali ini gue baca ceritanya itu dari internet. Jadi kita sebut saja tokonya ini namanya Tito. Jadi Tito ini habis melakukan touring bersama satu orang temennya ke daerah Ciamis. Nah, temennya ini orang Purwodadi. Jadi setelah melakukan touring ke Ciamis, si Tito ngikut ke rumah temennya di Ciamis untuk nginep 1 hari untuk beristirahat. Kemudian setelahnya besokannya selepas habis maghrib, dia melanjutkan perjalanan untuk balik ke rumahnya di daerah Tuban, Jawa Timur. Perjalanan ini memakan waktu 3-4 jam. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau lewat jalan alternatif, tapi jalan alternatif itu lagi rusak. Nah, dari awal perjalanan si Tito ini udah ngerasa nggak enak karena tiba-tiba aja di tengah perjalanan ban motornya si Tito ini bocor. Jadi dia langsunglah ke tukang tambal ban untuk nambal giginya. Enggak dong, tambal bannya lah, gimana sih? Setelah bannya ini ditambal, habis itu dia melanjutkan perjalanan lagi. Dan belum lama setelah dia berhenti buat nambal motor tadi, dia berhenti lagi karena tiba-tiba lampu motornya ini mati. Terus dia mampir dulu lah ke pasar Sulur Sari untuk membenarkan lampu motornya ini. Terus pas udah benar sekitar 1,5 jam ini aman, dia jalan biasa aja. Sampai dimana tiba-tiba baru masuk ke Kabupaten Blora, nih motornya mesinnya mati tiba-tiba. Belum sempat si Tito ini nurunin standar motornya, ini tiba-tiba dia dikagetin dengan suara wanita tua yang udah ada di samping dia. Mas, saya boleh minta tolong gitu. Pas dia nengok, oh iya ada apa mbah? Terus si mbahnya ini bilang, saya boleh numpang nggak? Saya mau ke Bogorejo tapi saya nggak punya uang untuk naik ojek. Terus ya udah, karena si Tito ini lewat Bogorejo, jadi udah dia bilang, oh ya boleh mbah, tapi sebentar ya mbah, saya lagi mau benerin motor saya. Soalnya ini lagi rewel, tiba-tiba mati. Terus ya udah, dia nggak terlalu merhatiin si bentuk rupa nenek-nenek ini. Dia langsung fokus lagi ke motornya, dicek segala macam. Ternyata nggak ada yang salah sama mesinnya. Terus dia mencoba untuk nyalain lagi dan nyala guys. Ya udah, akhirnya dia melanjutkan perjalanan bareng si mbah ini. Di jalan Tito ini nggak banyak omong sama si mbahnya karena emang dia fokus ke jalan. Jadi sempet beberapa kali dia ngomong cuma, mbah pegangan ya, tapi itu pun nggak dijawab sama mbahnya. Tapi ya udah, dia nggak mikir yang gimana-gimana, mungkin nggak denger karena itu kan posisinya motornya lagi jalan, jadi mungkin kena angin segala macam. Ya bolot lah ya, gue juga kalau di motor kadang suka bolot gitu ya. Sebenarnya juga si Tito ini agak terganggu sama wangi-wangian yang tercium dari aroma tubuh si mbahnya ini gitu. Cuma dia nggak mikir yang gimana-gimana karena dia mikir kayak ini wanginya tuh agak menyengat, mirip sama wangi-wangi mbah-mbah yang ada di kampung. Biasanya kalau lagi gelar hajatan tuh biasa wanginya sama semua kan. Cuma ini kayak wanginya aneh menurut dia, dan dia sempat mikir kayak nih mbah-mbah bisa punya uang untuk beli parfum tapi kenapa dia nggak punya duit buat naik ojek gitu. Cuma ya udah, namanya membantu nenek-nenek kan dapat pahala, ya udah dia nggak peduli deh tuh. Sampai dimana akhirnya masuk ke kecamatan Bogorejo, si Tito ini nanya ke mbahnya, mbah mau turun di mana gitu, tapi nggak ada jawaban. Ini siapa sih malam-malam nyalain petasan? Saat mendekati pasar Bogorejo nih, si Tito akhirnya nanya lagi kan untuk kedua kalinya, mbah gimana mbah mau turun di mana? Gak ada jawaban juga. Sampai akhirnya dia melipir sebentar, pas nengok mau nanya lagi ternyata hilang. Gak ada tuh nenek-nenek, kosong say. Terus habis itu di situ dia mikir yang kayak, duh sebenarnya gede-degan juga tapi kayak ya dia nggak mau memperlarut ke deg-degannya itu karena di situ posisinya jalan udah sepi. Jadi kayak ya udah, dia meneruskan perjalanan lagi karena juga mikirnya udah malam, dia udah telat banget dari waktu yang seharusnya ditempuh sama dia untuk pulang ke rumah. Setelah lumayan jauh dari Bogorejo, akhirnya dia itu memutuskan untuk berhenti di daerah keramaian. Jadi dari jauh tuh dia ngeliat kayak ada pasar malam gitu tapi nggak ada komedi puter, jadi cuma kayak ada jualan makanan, baju, sama kayak orang berlalu lalang masuk ke dalam daerah yang ramai itu. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti di situ. Nah, tujuan Tito berhenti di situ adalah untuk mengisi perutnya, lapar saya. Akhirnya dia melihat ada tukang bakso. Wah, enak nih malam-malam dingin-dingin kita makan bakso. Ya udah, akhirnya langsung aja dipesen sama si Tito. Setelah pesan bakso, si Tito ini ngeluarin rokok untuk ngerokok dulu nih. Terus dia ngeliatin sekeliling, terus kayak dia mikir kan, ini aneh nih, kok pandangan orang-orang tuh kayak kosong semua. Dan itu tuh suasananya tuh rame banget, yang kayak banyak orang ngomong, tapi kok mulutnya pada diem semua ini. Bingung dong dia, kayak ini suaranya dari mana nih, orang-orang mulutnya pada diem semua. Apakah ini suara hati mereka? Iya, suara hati seorang istri. Enggak dong, canda. Terus habis itu ya udah, akhirnya karena dia nggak musing mikir, ya udah sambil nunggu bakso dia buka HP, dilihat ternyata itu udah jam 23.58, jam hampir mau jam 12 malam. Lu bayangin aja pasar malam apa yang mau jam 12 malam itu masih rame gitu kan. Terus main HP bentar, habis itu dia balikan pandangan lagi ke depan, terus melihat sekeliling, tiba-tiba jadi sepi.
sepinya tuh masih ada beberapa orang, tapi udah sangat jauh berbeda sama yang sebelumnya dia main HP itu masih ramai banget. Ini tiba-tiba udah jadi setengahnya, bahkan seperempat dari orang-orang yang tadi sebelum dia main HP. Dan sekeliling ternyata udah mulai sepi, dia mikir kayak oh ya mungkin karena udah malam juga kali ya. Akhirnya dia membalikan pandangan dia ngeliat ke arah tukang bakso yang dia lagi nunggu bakso dia kapan jadinya nih. Pas tengok ke sini, oh masih ngelayanin orang-orang yang memang lebih dahulu beli dibanding si Tito. Pas dia balik lagi ke samping, itu udah bener-bener sepinya tuh lebih sepi lagi dibanding tadi. Jadi kayak dia mikir ini ngapa cepet banget, dia cuma balikin pandangan ke sini, pas kesini lagi bener-bener langsung sepi lagi gitu loh. Kayak seharusnya orang kalau beres-beres itu kan butuh waktu kayak setengah jam sampai 1 jam. Ini kenapa cepet banget? Pas dia balikin pandangan lagi ke tukang bakso, itu dia masih ngeliat si abangnya lagi ngelayanin orang yang sebelum dia. Dia balik lagi ke sini, itu bener-bener udah gelap total, nggak ada sama sekali orang. Akhirnya dia balik lagi kan ke pandangannya ke tukang bakso ini, dan gak ada juga, udah bener-bener gelap. Saking gelapnya itu cahaya cuma dari sinar bulan aja. Terus di situ dia bergumam kan, nih kemana nih penjual bakso sama orang-orang yang ada di pasar ini tadi. Terus akhirnya dia melihat sekeliling lagi, dan ternyata apa? Dia lagi ada di kuburan. Tempat yang dia duduk yang dia kira ini adalah bangku plastik, ternyata adalah kijingan makam, dan dia berada di atas nisan. Dan panik si Tito langsung ke motornya dan menyalakan motornya, terus dengan kondisi jantung yang dak-dikduk, dan ya udah akhirnya dia pulang tanpa berani untuk nengok ke belakang lagi, bener-bener nggak mau berhenti dimanapun lagi.